Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Karim. Saya dari kelompok 6 akan melanjutkan pembahasan materi kelompok saya yang berjudul Pengelolaan Keuangan untuk Organisasi Nirlaba atau Financial Management for Non-Profit Organization. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis laporan keuangan perusahaan nirlaba. Menurut PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45, laporan keuangan entitas nirlaba meliputi laporan posisi keuangan, neraca pada akhir periode, laporan aktivitas dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan bisnis nirlaba dibuat untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih, serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan ini digunakan bersama untuk mengungkapkan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya untuk membantu donatur, anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain untuk menilai kemampuan organisasi dalam memberikan jasa. Yang kedua, laporan aktivitas. Laporan aktivitas dibuat untuk menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, serta bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Baiklah, selanjutnya dalam laporan arus kas bisnis nirlaba disajikan sesuai PSAK 2 dengan tambahan sebagai berikut. Yang pertama itu aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan yang dimaksud di sini adalah seperti penerimaan kas dari donatur yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang, penerimaan kas dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aktiva tetap atau peningkatan dana abadi, serta bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang. Yang kedua, pengungkapan informasi. Dengan laporan arus kas, kita dapat memberikan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non-kas seperti sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi. Dasar manajemen keuangan pada organisasi nirlaba. Dasar manajemen yang pertama itu perencanaan atau planning, yang kedua pembagian tugas atau organizing, ketiga pelaksanaan atau actuating, yang keempat pengendalian atau controlling atau yang biasa disebut dengan coach. Baiklah, selanjutnya dasar manajemen keuangan. Yang pertama itu perencanaan keuangan atau finance planning. Yang direncanakan di sini adalah mengidentifikasi rencana aktivitas kegiatan. Misalnya kegiatan sebuah organisasi yang sasaran atau tujuannya menyusun perkiraan anggaran. Sebagai contoh, dalam sebuah organisasi ada kader untuk pelatihan sebanyak 50 orang dengan biaya konsumsinya itu 10.000 dikali 50 orang dikali 2 hari, anggarannya itu sebanyak 1 juta rupiah. Yang kedua itu transportasi atau sewa 2 unit mobil 2 hari dikali 300.000 dikali 2 unit, anggarannya itu 1.200.000. Sewa tempat pelatihan atau sewa gedung serbaguna 2 hari dikali 500.000, anggarannya sebanyak 1 juta. Yang keempat itu materi training atau print, contohnya print fotokopi dengan anggaran 300.000, dan biaya lain-lain, cadangan dana untuk pengembangan organisasi, anggarannya 250.000 dengan total 3.750.000 rupiah.
Untuk bagian kedua itu pembagian tugas keuangan atau finance organizing. Pembagian tugas dalam suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Dalam aspek keuangan, dari contoh di atas, peserta dapat menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam aktivitas konsumsi, artinya orang tersebut bertanggung jawab dalam pembelanjaan dana anggaran serta memberikan laporan dana yang akuntabel. Pada bagian ketiga, pelaksanaan keuangan atau finance accounting, yaitu pencapaian sasaran atau tujuan sesuai dengan perencanaan keuangan yang telah dibuat. Secara konkret, merealisasikan penggunaan dana anggaran sesuai dengan aktivitasnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membelanjakan dana anggaran, yang pertama itu dana yang dibelanjakan harus digunakan sesuai dengan aktivitas yang telah direncanakan. Yang kedua, akuntabilitas bukti pembelajaran, bond atau kwitansi atau slip penagihan contohnya. Selanjutnya untuk bagian keempat, pengendalian keuangan atau finance controlling atau mengukur kinerja pelaksanaan keuangan dibandingkan dengan perencanaan keuangan. Misalnya, pada perencanaan sebelumnya untuk bagian konsumsi direncanakan bahwa selama 2 hari biaya konsumsinya itu 10.000 per orang dikali 50 orang, jadi totalnya itu cuma 1 juta rupiah. Tapi setelah direalisasikan ternyata melebihi anggaran dikarenakan harga satu paket konsumsi itu senilai 12.000 bukan 10.000. Dan untuk biaya transportasi atau sewa 2 unit mobil 2 hari dikali 300.000 dikali 2 unit totalnya adalah 1.200.000. Tetapi yang terrealisasikan itu lebih kecil dari anggaran dikarenakan keputusan untuk menyewa 1 unit bus dengan harga 1 juta rupiah. Jadi di sini setelah terrealisasikan semua, ada beberapa aktivitas yang di luar dari yang telah dianggap. Itulah tadi contoh dari pengendalian keuangan atau finance controlling. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.